Halo Sobat Bajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rifki, RIFQI, yang akan menemani Sobat Bajar pada episode kali ini. Kita di sini akan belajar bersama, kita mereview kembali ya, mereview dari bab gelombang mekanik. Oke, jika kita berbicara mengenai gelombang, apakah Sobat Belajar pernah mendengar gelombang elastis pada kerak bumi? Pernahkah Sobat Belajar mengetahui itu? Jadi apa sih itu gelombang elastis pada kerak bumi? Oke, jadi gelombang elastis ini adalah salah satu gelombang yang merambat di kerak bumi akibat dari gempa bumi. Ya, jadi gelombang yang kita rasakan saat gempa mungkin ya itu adalah salah satu bentuk dari gelombang elastis pada kerak bumi. Jadi kira-kira ya bentuknya seperti ini ya. Jadi ada titik pusat gempanya, itu titik sumbernya ketika dia terjadi energi tuburan, itu energi yang dahsyat, di mana energi yang masif dan ingin disebarkan merata ke semua arah, ke segala arah, yang kita kenal dengan seismic wave atau gelombang seismik. Itu adalah gelombang elastis pada kerak bumi akibat dari gempa bumi. Oke, jadi gelombang seismik ini ada dua macam ini. Kita akan kenal dengan gelombang permukaan, itu yang pertama, dan juga gelombang dalam. Nah, yang kita rasakan karena kita penduduk yang manusia tinggal di permukaan kerak bumi ya. Jadi yang kita rasakan adalah gelombang permukaan. Gelombang permukaan itu ada apa aja? Pertama ada gelombang love. Ya, itu gelombang love bukannya bentuknya hati seperti ini, bukan, tapi gelombang love itu ditemukan oleh diteliti oleh ilmuwan yang bernama Love gitu ya. Itu gelombang itu bergerak, arah rambatnya dari getaran itu tegak lurus dengan arah rambatnya, jadi dia longitudinal merambat ke sana. Oke, kemudian ada gelombang Rayleigh. Nah, ini yang menarik di sini, agak rumit juga ya. Jadi gelombang itu tetap terlihatnya dia seperti sinusoida seperti itu, tapi dia kalau kita perhatikan partikelnya, dia geraknya memutar, tetapi lama-lama maju. Itu lebih kompleks lagi. Nah, kita nggak terlalu membahas yang itu, coba kita bahas yang gelombang dalam. Yang gelombang dalam itu Sobat Belajar mungkin sudah familiar ya. Di gelombang dalam ini, atau yang kita kenal dengan gelombang tubuh, bahasa Inggrisnya body wave. Di sini ada dua jenis lagi gelombang. Yang pertama ada gelombang primer dan juga gelombang sekunder. Ya, jadi gelombang primer itu ya kita tahu Sobat Belajar, yang arah rambatnya lurus ke sana ya. Kalau rambatnya lurus ke sana, dia membuat pusat gempa ini membuat energinya merambat ke antar atom dari partikel bebatu-batuan yang ada di kerak bumi. Dia seperti per gitu ya, dia gelombangnya longitudinal. Kemudian gelombang yang S ini, gelombang sekunder ini adalah gelombang yang bergeraknya seperti ini, di gelombang transversal. Oke, jadi kalau kita membicarakan gelombang itu, mungkin Sobat Belajar sudah familiar ya. Sekarang kita siapkan, kita masuk ke materinya nih Sobat Belajar ya. Itu sebagai sebuah informasi tambahan buat kita. Siapkan alatnya Sobat Belajar jika perlu mencatat, karena nanti ada poin penting yang mungkin Sobat Belajar perlu mencatatnya. Oke, jangan lupa belajar, jangan lupa semangat, siapkan alatnya, karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Halo Sobat Belajar, sekarang kita masuk ke materinya. Sini kita akan mereview bab dari gelombang mekanik. Jadi di gelombang mekanik ini ada 3 poin, aku bagi 3 bab utama ya. Ada apa aja? Kita sudah kenal mengenai besaran-besaran gelombang. Apa itu besaran gelombang? Besaran gelombang itu ada apa aja? Ada panjang gelombang, periode frekuensi, dan juga cepat rambat gelombang. Ketiga poin ini, ada 4 yang sebenarnya ya, periode frekuensi. Keempat besaran gelombang ini akan selalu ada di gelombang yang sedang merambat itu sendiri. Panjang gelombang itu apa? Kalau kita melihat gelombang yang biasa dulu ya, yang rambatnya seperti ini. Oke, seperti ini. Maka panjang gelombang itu ada satu gelombang berapa panjangnya, meternya.
Satu gelombang kita tahu kalau titiknya mulainya di sini, maka satu gelombangnya selanjutnya ada di sini. Terdiri dari satu bukit atau satu lembah. Kalau kita mulai dari puncak, maka satu gelombang dihitung dari puncak bertemu dengan puncak berikutnya. Kalau dimulai dari lembah, maka akan bertemu di lembah berikutnya, itu satu gelombang. Nah, dari sini ke sini, ini panjangnya berapa, itu kita sebut dengan lambda. Tahu panjang gelombang. Kemudian kalau periode dan frekuensi, aku taruh dalam satu poin karena mereka berdua itu adalah poin yang saling berkebalikan. Jadi saling berhubungan. Jadi periode itu apa? Jadi periode itu waktu yang diperlukan untuk gelombang bergetar satu kali. Jadi satu getaran berapa waktunya? Kalau frekuensi berkebalikan dari periode, frekuensi itu adalah 1 detik ada berapa gelombang yang terjadi. Kalau misalkan frekuensi satuannya frekuensi sama dengan misalkan 10 Hz gitu ya. Satuannya Hz, berarti dalam 1 detik ada 10 gelombang yang terbentuk. Oke, kalau periode berarti kebalikannya aja ya. Misalkan periodenya adalah 2 second. Jadi untuk membentuk satu gelombang penuh itu memerlukan waktu 2 detik. Udah kan dipahami kan ya? Kemudian di poin berikutnya ada cepat lambat gelombang. Itu adalah kecepatan yang diperlukan untuk gelombang merambat dari misalkan di sini ada titik A menuju titik B. Ini kecepatannya, dia merambatnya berapa cepatnya? Satuannya meter per second karena cepat lambat gelombang ya. Oke, sekarang kita sudah kuasai, itu bekal kita di besaran gelombang untuk bab ini. Kemudian selanjutnya kita akan kenal dengan persamaan gelombang berjalan. Ya tentu gelombang itu berjalannya merambat dari titik tertentu ke titik tertentu. Persamaan gelombang berjalan ada 3 jenisnya, ada persamaan simpangan, ada persamaan kecepatan, dan juga persamaan percepatan. Jadi persamaan simpangan itu, jadi misal ini ada seperti ini, waktunya gelombangnya berjalan seperti ini, dan di X tertentu, ini persamaan simpangan itu kita rumuskan dengan Y sama dengan A sinus omega T minus Kx, di mana ketika pada titik tertentu, misalkan di sini X ya, simpangannya berapa, itu maksudnya dari persamaan simpangan. Kalau kecepatan kita tinggal turunkan persamaan ini terhadap waktu, jadi delta Y per T per delta Y dy per dt, kalau delta sih, dy per dt, itu kita dapat persamaan kecepatan. Jadi partikel ini misalnya ada partikel naik turun seperti ini, ketika dia di atas kecepatannya berapa, ketika dia di bawah kecepatannya berapa, itu mengikuti persamaan dari persamaan kecepatan. Kalau percepatan juga sama, tapi di bab ini biasa kita gunakan adalah persamaan dari simpangan. Nah, ini kita gunakan ya, umum kita gunakan ya. Jadi saudara jangan terlalu jangan pusing-pusing memahami fisiknya seperti apa untuk kecepatan sama percepatan, kita fokus dulu aja sama yang ini ya. Oke, itu persamaan gelombang berjalan. Ada omega sama K. Omeganya itu adalah omega 2πf, dengan K adalah 2π per lambda. Oke. Sekarang gelombang stasioner itu apa? Ada 2 jenis ya. Baru aja mungkin sudah bisa lihat catatannya atau lihat bukunya. Gelombang stasioner ini adalah gelombang yang diakibatkan dari interferensi 2 gelombang yang arahnya berlawanan. Ketika ada suatu, misalkan ini ada tiang, kemudian gelombangnya bergerak ke kanan, ujungnya terikat misalkan, maka gelombang berikutnya kan dia akan terpantul. Ya, dia akan terpantul ke arah sebelumnya. Karena dia terpantul, artinya dia memiliki identitas yang sama. Identitasnya maksudnya adalah, kita tahu persamaan gelombang berjalan adalah A sin omega T minus Kx. Dia memiliki identitas yang sama. Amplitudenya sama, omeganya juga sama, frekuensinya sama, K-nya juga sama, panjang gelombangnya sama, tetapi arah rambatnya berbeda. Jadi hasil gabungan 2 gelombang ini kita sebut dengan gelombang stasioner. Ada 2 jenis, gelombang ujung terikat dan juga ujung bebas.
untuk ujung terikat, ya kan mengikuti persamaan ini. Y sama dengan A sinus KX cos omega T Oke, 2A. 2A sinus KX, yang hijau ini untuk yang terikat, yang biru ini untuk yang ujung bebas. Itu persamaan ini. Turunannya mungkin kita sudah mungkin sobat belajar sudah mempelajarinya ya. Aku nggak terlalu punya banyak waktu untuk menurunkan ini seperti apa. Kita mengikuti persamaan ini. Oke, jadi di gelombang mekanik ini kita sudah menguasai materi-materi ini. Sekarang kita langsung aja coba yuk ke contoh soal. Jadi kita langsung gunakan aja supaya kita bisa banyak waktu untuk latihan soal bersama ya. Di soal nomor 1 ini kita lihat ada gelombang transversal merambat. Gelombang transversal merambat di sepanjang tali AB. Taman gelombang ini di titik B ini dinyatakan sebagai berikut. YB sama dengan 0,08 sin 20 pi TA X per 5. Oke. Persamaan umum gelombang adalah Y sama dengan A sin omega T minus KX ya. Oke. Tapi di sini positif jadi tidak terlalu masalah menandakan minus KX itu misalkan kalau ada gelombang berlambat ke kanan itu X-nya positif. Tetapi kalau dia merambatnya ke kiri itu berarti dia minus X. Jadi kalau minus X ketemu minus jadi positif ya. Itu hanya menandakan arah rambatnya dia kemana. Jangan terlalu diambil pusing ya sobat belajar. Untuk yang ini sekarang kita lihat ini 20 pi ada 20 pi dia lepas. Jadi kita masukin aja nanti 20 pi nya. Karena yang ditanya di sini apa? Yang ditanya adalah amplitudonya, kemudian amplitudo gelombang, kemudian frekuensinya berapa dan juga cepat rambat gelombangnya itu yang berapa itu yang ditanya. Sekarang kita mulai dulu dari amplitudonya dulu. Di soal nomor 1 ini kita tahu bahwa kalau kita perhatikan melalui persamaan umum gelombang berjalan, maka kita sudah tahu A itu adalah amplitudo, maka nilai A-nya ini adalah 0,08. Ini nilai A, amplitudonya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Sekarang lanjut ke poin berikutnya. Yang ditanya adalah frekuensi. Gimana kita mencari frekuensi? Kita tahu dari frekuensi itu bisa kita dapat dari omega ya, kecepatan sudut sama dengan 2pi kali f. Nah, di sini omeganya ada di sini berhubungan sama t. Jadi ketika 20pi ini kita masukkan ke dalam kurung, maka omeganya nilainya sebesar omega sama dengan 2pi per f, 2pi f sama dengan 20pi. Oke, maka F-nya nilainya berapa? Di 20pi dibagi dengan 2pi, berarti F-nya sama dengan 10 Hz. Oke, ini poin kita sudah menjawab yang frekuensi. Sekarang poin berikutnya yang ditanya dari soal nomor 1 ini, kita pengen tahu cepat rambat gelombangnya. Kita tahu bahwa cepat rambat gelombang pi sama dengan lambda kali F. Lambdanya panjang gelombangnya kita belum tahu di sini. Kita belum tahu sayangnya sekali. Nah, panjang gelombang ini bisa kita cari dari nilai K sama dengan 2pi per lambda. Oke. 2pi per lambda, maka lambda sama dengan 2pi per K. Kita langsung masukin aja ke sini. Berarti 2pi lambdanya aku masukin 2pi per K. K-nya itu mana? Nah, ini ketika 20pi-nya kita masukkan, maka K-nya adalah 20pi per 5. Ingat, ada X per 5. 5-nya juga ikut. Jangan ditinggalkan ya. Dikali dengan F. F-nya ada 10. 2pi dibagi 20pi kali 5. 5-nya kita naikkan ke atas. 20 per 10. Jadi 5 per 10 dikali dengan 10. Betul ya?
Ya, betul. Karena sama dengan 5 meter per second. Jadi cepat rambat gelombangnya ini secepat 5 meter per second. Ya, itu dia jawaban kita di soal nomor 1 ya, sobat belajar ya. Coba aku lihat, ada yang salah hitung? Oke, benar semua ya. Jadi saudara bisa mengikuti ya. Sekarang kita lanjut aja ke soal berikutnya di soal nomor 2. Aku agak cepat sini sekarang supaya aku bisa membahas soal lebih banyak. Oke, di soal nomor 2 ini saudara bisa lihat suatu gelombang stasioner ujung terikat. Jadi, garis bawah ya, ujung terikat ya. Maka ujung terikat ini akan mengikuti persamaan Y sama dengan 2A sinus Kx cos omega T. Dia akan mengikuti persamaan umum dari gelombang stasioner ujung terikat. Kita lihat di sini yang ditanya apa dengan X dan Y dalam cm dan juga T dalam second. Yang ditanyakan tentukan periode gelombang. Pertama, berapa periode gelombangnya. Kemudian yang kedua adalah cepat rambat gelombang. Oke, sekarang periode. Kita lihat untuk mencari periode gelombang maka kita bisa mencari dari omega. Kita tahu kan tadi sebelumnya omega adalah 2pi f. Karena kita tahu frekuensi itu berkebalikan dengan periode, maka 2 omega sama dengan 2pi per t per periode. Oke? Oke. Sekarang 2pi per t 2pi per t sama dengan berapa di sini? Omeganya oke, 2pi. 2pi sama dengan 2pi. 2pi per t sama dengan 2pi, maka t-nya sama dengan 1 second. Periodenya 1 second ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk membuat satu gelombang penuh adalah 1 detik. Oke, sekarang poin B yang ditanya adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang. Berarti kita perlu tahu lambdanya dulu. Untuk mencari lambdanya kita bisa mencari dari nilai K. K sama dengan 2pi per lambda sama dengan apa sini 5pi. Di lambda sama dengan 2pi per 5pi sama dengan 2 per 5. Mana 0,4 cm ya. Oke, 2 per 5 dulu. Kemudian sana cepat rambat gelombangnya. Warna merah. Itu nih. Kita tahu V sama dengan lambda per F. Lambda kali F. Tapi kita taunya periode ya. Jadi lambda per T sama dengan 2 per 5 per 1 detik. Jadi V-nya sama dengan 2 per 5 sama dengan 0,4 cm per second. Jadi kecepatan rambat gelombangnya adalah 0,4 cm per second dan juga periodenya adalah 1 second. Ya, jadi poin A dan juga B kita sudah berhasil menjawabnya. Mudah sekali kan sobat belajar ya. Oke, jadi kita pahami tulisan merah ini bentuk umumnya. Kalau kita sudah tahu bentuk umumnya seperti apa, kita sudah tahu konstanta dari persamaan yang di kasus soal ini. Amplitudenya berapa, nilai K-nya berapa, nilai omeganya berapa, kita sudah tahu. Dan kita bisa mencari anak-anaknya. Anak-anaknya itu periode, frekuensi, cepat rambat gelombang. Oke, mudah sekali kan sobat belajar ya. Ya, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 3. Oke, di soal nomor 3 ini masuk ke gelombang pada tali yang dinyatakan dengan gelombang. Dua buah gelombang pada tali dinyatakan dengan persamaan berikut. Ya, jadi X, Y, dan oke, jadi ada dua gelombang di sini. Ini materi superposisi gelombang. Mungkin tadi belum sempat aku singgung kali ya, superposisi gelombang itu. Seharusnya kita tahu dulu superposisi gelombang sebelum kita mengetahui gelombang stasioner. Kalau gelombang stasioner itu adalah interferensi dua gelombang yang amplitudo dan frekuensinya sama, tetapi arahnya berkebalikan akibat dari gelombang pantul ya. Tapi kalau gelombang superposisi adalah interferensi dari dua gelombang atau lebih pada medium yang sama dengan arah rambat yang sama. Jadi kalau misalnya ada gelombang kanan, ini juga lebih tinggi, sama-sama ke kanan juga ya,
interferensi dua gelombang ini kita tinggal jumlahkan saja. Oke, jadi ada persamaan ini, dua gelombang mengikuti persamaan ini. Sekarang kita ditanya pada poin A, persamaan gelombang hasil superposisi kedua gelombang tersebut. Iya, untuk mencari hasil gelombang superposisi di soal nomor 3 ini mudah ya, cukup mudah sekali. Kita tinggal Y sama dengan Y1 tambah dengan Y2, tinggal kita jumlahkan saja. Kita lihat ada 3 di sini, 3-nya aku keluarin semua aja ya, nggak usah sendiri aja. 3 cos pi, nya oke, pi 4x minus 1,75 T ditambah dengan 3 cos pi 5x minus 2T. Oke, jadi persamaan gelombang interferensinya adalah ini ya. Nah, kalau sobat belajar ingin sederhanakan cos tambah cos, itu ada di materi trigonometri di matematika. Kalau sobat belajar pengen nyoba hitung jadi bentuk yang lebih sederhana juga boleh. Cuman karena di sini kondisinya aku punya waktu banyak, jadi supaya kita bisa membahas soal lebih banyak, jadi aku cukup sampai sini aja ya. Nanti sisanya ini matematika aja. Kalau pengen bentuk yang lebih sederhana, sobat belajar bisa hitung sendiri ya. Sekarang ini dia persamaannya Y sama dengan Y1 tambah Y2. Sekarang poin berikutnya ditanya, simpangan sebuah titik pada gelombang superposisi pada X sama dengan 1 dan juga T sama dengan 0,5 second. Jadi gimana caranya? Udah, kita masukin aja nilai X dan nilai T-nya di persamaan ini yang panjang ini ya. Panjang banget ya, kelihatan nggak nih? Iya. Jadi kita Y sama dengan 3 cos pi. Oke, X-nya 1, T-nya 0,5 second. Jadi kita masukin X-nya 1, berarti 4 kali 1, 4. Dikurang 1,75 dikali T, T-nya 0,5. Oke, T-nya 0,5. Berarti 1,75. Ini T-nya aku ganti aja deh. Ini T-nya adalah 1 second ya. Oke, karena kita ganti T-nya 1 second biar lebih mudah. Kita masukin aja T-nya 1, jadi 4 dikurang 1,75 kali 1 berarti 1,75. Ingat T-nya aku ganti 1 ya. Kemudian ditambah dengan 3 cos pi, yang kedua ini 5x, pi 5 kali 1, berarti 5 dikurang dengan 2T, berarti 2 kali 1, berarti 2. Kemudian lanjut, Y sama dengan 3 cos 4 kurang 1,75, berarti 2,25. Ini 2,25 ya. 2,25 pi itu sama dengan berapa? Ayo, 2,25 pi. Itu berarti udah ngelewatin 2 pi, berarti udah masuk 0,25. 0,25 itu berarti cos 45 derajat. Ini trigonometri ya. Kemudian ditambah dengan 3 cos 5 kurang 2. 3 pi, berarti udah 180, udah lewati 2 pi, balik lagi ke awal. Jadi cos pi itu 180, jadi cos 200 sama aja dengan cos 180. Kan nilai Y-nya sama dengan 3 kali cos 45, nanti 3 dikali dengan 1 per akar 2 ditambah dengan 3 kali cos 180, berarti minus 3 ya. Cos 180 itu minus 1 ya, jadi minus 3. Jadi Y-nya adalah 3 per 2 akar 2 kita dikurang dengan 3, satuannya sentimeter ya. Jadi kalau misalnya karena ini nilainya nilai negatif, maka kondisi simpangan ini lagi berada di daerah lembah. Maksudnya itu ya sobat belajar, jangan bingung ya. Oke, jadi soal nomor 3 itu dia sobat belajar. Kita sudah untuk mencari gelombang superposisi, kita tinggal jumlahkan saja.
kemudian mencari titik simpangannya pada X dan T tertentu, ya kita tinggal masukkan nilainya aja ke persamaan itu. Nah, kita dapat posisinya seberapa. Oke, ini soal nomor 3. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 4. Oke, di sini ada soal kita baca bersama. Salah satu ujung dari seutas tali yang panjangnya 115 cm digetarkan harmonik naik turun, sedangkan ujung lainnya bebas. Jadi ini ada tiang, kemudian ini titik tengahnya, ini tiang, ini titik tengahnya, ada tali ya, talinya bebas nih. Ini gambarnya bulat seperti ini. Dia bebas ya, dia kayak ring gitu ya, jadi dia bebas naik turun. Sedangkan ujung lainnya bebas. Panjang gelombang pada tali jika perut ketiga berjarak 15 cm dari titik asal getaran. Oke. Di soal nomor 4 ini berarti perut ketiga. Jadi kalau kita lihat dari gambarnya, perut ketiga itu berarti perut pertama itu ada di sini, ada di ujung. Ini perut pertama. Ini perut pertama, yang ini perut kedua, yang ini perut ketiga. Perut ketiga ini berarti ada satu gelombang. Ya, berarti ada satu gelombang ya. Jadi panjang gelombangnya itu adalah 15 cm. 1 lambda sama dengan 15 cm. Berarti lambdanya nilainya 15 cm. Ya. Kemudian kita sudah dapat sekarang yang B-nya di mana letak simpul kedua. Letak simpul kedua. Oke, kalau kita lihat dari gambar, simpul pertama yang adalah ini. Simpul pertama yang ini, simpul kedua yang ini. Berarti ini 3/4 gelombang ya. Tapi diukur dari asal getaran. Jadi 3/4 gelombang sama dengan 3/4 kali 15 sama dengan 11,25 cm. Jadi kalau diukur dari asal getaran berapa? Berarti kita tinggal kurang. Ini kan dari pantul ya. Kalau dari asal getaran berarti di sini ya. Jadi kita kurang asal getaran. Misalkan X, jangan X. Misalkan M sama dengan langsung aja 115 dikurang dengan 11,25, berarti jarak dari asal getaran sebesar 103,75 cm. Jadi itu dia sobat belajar ya, mudah sekali ya. Kalau sobat belajar mungkin simpulnya masih dekat-dekat kayak gini, bisa hitung sendiri pakai gambar ya. Jadi ya sobat belajar, kita sudah melewati 4 soal bersama. Semoga bermanfaat untuk kamu sobat belajar di rumah. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama aku Rifki. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Bye bye. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.